wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Pada kesempatan malam ini kita melaksanakan perkuliahan online untuk mata kuliah anggaran perusahaan, di mana untuk malam ini kita akan berdiskusi tentang anggaran produksi. Ya. Jadi ini merupakan salah satu anggaran yang memang biasa dibuat atau dilakukan oleh para manajer dalam kaitannya dengan melakukan berbagai macam penganggaran. Oke, langsung saja di sini bisa dilihat ya untuk layar monitornya di sini ya. Oke, baik. Jadi anggaran produksi atau biasa juga dengan anggaran jumlah yang harus diproduksi, ini merupakan salah satu perencanaan untuk tingkat atau volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume atau tingkat penjualan yang direncanakan. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan anggaran produksi. Jadi kalau kita bicara tentang anggaran produksi, tentunya di sini berkaitan dengan perencanaan tingkat dan volume daripada barang yang diproduksi. Dan ini dikaitkan dengan tingkat penjualan yang direncanakan. Maka di sini ya, untuk anggaran produksi ini bisa mencakup yang pertama adalah perencanaan tentang jumlah produksi. Jadi berapa banyak barang yang nanti akan diproduksi. Ini tentunya nanti bisa disesuaikan dengan tingkat penjualan ya yang memang sudah diperkirakan. Kemudian di sini berkaitan dengan kebutuhan persediaan. Jadi jumlah produksi yang sudah direncanakan tentunya di sini harus didukung oleh persediaan ya, yang mana di sini persediaan ini tentunya harus mencukupi dalam jumlah yang mencukupi dengan jumlah produksi atau kapasitas produksi yang ingin dilakukan. Kemudian di sini juga material ini berkaitan dengan hal-hal ya yang menyangkut tentang material atau bahan baku yang memang digunakan oleh dalam proses produksi, termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja dan juga yang terakhir adalah kapasitas produksi. Jadi ini adalah berkaitan dengan perencanaan untuk anggaran produksi. Nah, di sini perencanaan produksi ini mencakup masalah-masalah yang bersangkutan dengan ketentuan. Pertama di sini adalah tingkat produksi. Jadi tingkat produksi ini berapa tingkat produksi yang memang direncanakan ya. Jadi setiap perusahaan tentunya di sini memiliki perencanaan tingkat produksi yang berbeda-beda, di mana tingkat produksi ini tentunya disesuaikan dengan permintaan pasar atau perencanaan yang berkaitan dengan penjualan. Kemudian yang kedua di sini masalah yang bersangkutan ini adalah kebutuhan fasilitas produksi. Jadi fasilitas pendukung, fasilitas penunjang yang digunakan dalam proses produksi ini juga harus tersedia. Ya. Kemudian di sini di samping itu juga tingkat persediaan barang. Jadi tingkat persediaan barang ini berkaitan dengan barang dagangan, barang bahan baku ya ini ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ini berkaitan dengan cara pendekatan di dalam penyusunan anggaran produksi. Pertama di sini kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan barang dibiarkan mengambang. Jadi ini adalah kebijakan yang pertama berkaitan dengan pendekatan di dalam penyusunan anggaran produksi. Jadi mengutamakan stabilitas untuk tingkat produksi. Jadi yang dijaga adalah tingkat produksi, sedangkan tingkat persediaan barang itu dibiarkan mengambang. Dalam artian tingkat persediaan barang ini menyesuaikan dengan tingkat produksi. Ya, sehingga di sini ketika tingkat produksi naik, maka nanti untuk persediaan barang itu akan menyesuaikan. Jadi yang difokuskan adalah stabilitas tingkat produksinya.
Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan kebijakan yang mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang sebaliknya. Jadi memang di sini fokusnya adalah tingkat persediaan barang, di mana tingkat produksi ini dibiarkan mengambang. Jadi ketersediaan bahan baku atau barang ini diperhatikan betul sehingga nanti di sini untuk tingkat produksi itu menyesuaikan dengan tingkat persediaan barang. Kemudian untuk pendekatan yang ketiga ini berkaitan dengan penyusunan anggaran produksi ini menggunakan kombinasi dari kedua kebijakan yang ada. Jadi jadi kombinasinya nanti stabilitas tingkat produksi dan stabilitas tingkat persediaan. Jadi itu nanti dikombinasikan. Nah, ini beberapa tujuan daripada penyusunan anggaran produksi. Pertama adalah menunjang kegiatan penjualan sehingga barang yang disediakan itu sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi ada kaitan, ada hubungan secara langsung antara kegiatan penjualan dengan proses penyusunan anggaran produksi, di mana di sini tentunya berapa perencanaan berkaitan dengan anggaran produksi ini nanti bisa disesuaikan dengan permintaan atas penjualan barang yang ada. Jadi makanya di sini menunjang kegiatan penjualan di sini untuk memastikan bahwasannya produksi yang dilakukan itu mampu memenuhi daripada permintaan pasar. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga tingkat persediaan yang memadai. Jadi dalam proses produksi memang di sini dikenal ada 3 jenis persediaan. Ada persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan produk atau barang jadi. Jadi tingkat persediaan di sini selalu dijaga. Ini adalah berkaitan dengan persediaan atas barang-barang bahan baku yang mana di sini tujuannya adalah untuk mensuplai daripada proses produksi sehingga kapasitas produksi yang sudah dianggarkan ini memang bisa terpenuhi. Di samping itu juga tingkat persediaan yang berkaitan dengan produk jadi. Jadi produk jadi di sini tentunya bisa mempertimbangkan ya, daripada kapasitas produksi dan juga permintaan pasar untuk produk tersebut. Kemudian mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Jadi ini melakukan efisiensi, di mana dengan adanya proses penyusunan anggaran produksi ini, maka perusahaan akan mampu melakukan efisiensi atas biaya-biaya produksi. Karena bagaimanapun juga di sini biaya produksi ini menjadi komponen utama di dalam penentuan harga pokok suatu produk. Sehingga ketika perusahaan ini mampu ya melakukan efisiensi, di mana proses efisiensi ini tentunya melalui proses penganggaran atas produksi, maka di sini perusahaan memiliki kemampuan di dalam menjual barang produk jadinya dengan harga yang lebih murah. Sehingga di sini bisa dijadikan sebagai keunggulan dalam bersaing ya atau competitive advantage, di mana di situ tentunya juga perusahaan akan mampu menghasilkan laba yang optimal. Jadi ini adalah antara lain tujuan-tujuan di dalam penyusunan anggaran produksi. Jadi ada 3 poin. Pertama di sini untuk menunjang kegiatan penjualan, kedua adalah untuk menjaga tingkat persediaan, dan yang ketiga adalah untuk melakukan efisiensi atas biaya produksi. Oke, baik. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang memberikan komentar, Mbak Ignita? Mas Galih? Belum, Pak. Mas Galih? Belum, Pak. Gelap gulita ya, Belum, lampu Pak. mati ya. Mbak Sarifah mungkin? Belum, Pak, soalnya, Pak. Oh, gitu ya. Belum, Mbak Pak. Sarifah mungkin? Nah, Ini belum Mbak ada. Sela di mana mungkin? Oh, ini udah ada yang ganti nama ini. Urus Salafiyah kalau tadi ini ya. Ya, Pak. Mbak Sela, kok gelap gulita?
Mbak Lydia, Lili. Oh. Belum, Pak. Mbak Sheila, ada yang tanyakan Mbak Sheila? Mbak Gebrina masih terdiam. Mbak Indah bisa melihat tayangan di sini? Oke, baik, kita lanjutkan dulu aja ya, karena terbatasan. Ya, Nah, ini adalah untuk penyusunan anggaran produksi. Kita bisa melihat tingkat penjualan, ini tentunya kita bisa ambil datanya dari anggaran penjualan. Jadi memang di sini ada hubungan ya antara anggaran produksi dengan anggaran penjualan, di mana anggaran produksi di sini disusun dengan memperhatikan daripada penyusunan anggaran penjualan. Nah, kemudian di sini nanti ada tingkat persediaan barang akhir, sehingga di situ kita bisa membuat jumlah daripada ini ketersediaan produk jadi, kemudian ini tingkat persediaan barang awal. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa memperkirakan berapa besar tingkat produksinya. Jadi tingkat produksi kita bisa menentukan bukan langsung dari anggaran penjualan, langsung kita breakdown kemudian langsung kita produksi, itu tidak, tetapi di sini kita harus memperhatikan tingkat persediaan akhir dan juga tingkat persediaan awal. Oke, ini adalah dalam proses penyusunan anggaran produksi secara garis besar. Jadi ini gambar ya, model yang menggambarkan bagaimana penyusunan daripada anggaran produksi. Ini ada rencana penjualan, kemudian plus minus ini ada tingkat persediaan sama dengan rencana produksi. Rencana produksi ini meliputi anggaran bahan mentah, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan juga anggaran biaya overhead pabrik. Jadi kalau kita melihat di sini tampak bahwasanya unsur-unsur biaya produksi ini menjadi bagian di dalam proses penyusunan anggaran produksi. Mulai dari bahan baku atau bahan mentah, kita susun anggarannya, kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Nah, ini beberapa tahapan atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam proses penyusunan anggaran produksi dan pelaksanaannya. Tahap awal ini adalah tahap perencanaan, ya. Bagaimana fungsi manajemen yaitu planning, di dalamnya adalah penganggaran. Pada tahap perencanaan pertama adalah menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar di dalam penyusunan bagian produksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Tahap perencanaan. Kemudian pada tahap pelaksanaan ini menentukan kapan barang diproduksi. Kemudian menentukan di mana barang akan diproduksi. Kemudian menentukan ukuran kebutuhan dalam proses produksi. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan standar untuk penggunaan fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Kemudian menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan, kemudian menyusun standar biaya produksi, kemudian membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Ini merupakan tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan penyusunan anggaran produksi dan juga pelaksanaannya. Baik, untuk memperjelas daripada konsep daripada penyusunan anggaran, di sini kita bisa lihat ya contohnya. Diharapkan bahwasanya 60 unit barang A akan berada di tangan perusahaan pada awal periode nanti. Nah, penjualan satu periode ini direncanakan 100 unit, sedangkan persediaan akhir ini diperkirakan 40 unit. Sehingga perusahaan harus memproduksi barang A sebanyak 80 unit. Nah, ini dengan perhitungan, di sini kita bisa menyimak. Jadi penjualan ini yang diperkirakan, yang direncanakan adalah 100 unit. Kemudian untuk persediaan akhir yang diperkirakan adalah 40 unit, sehingga di sini untuk kebutuhannya adalah 140.
Kemudian di sini untuk persediaan awal yang diperkirakan untuk barang A yang diharapkan adalah 60, maka untuk produksi yang dilakukan adalah sebanyak 80 unit. Jadi penjualan ditambah persediaan akhir, kemudian untuk kebutuhan, kemudian di sini dikurangi dengan persediaan awal. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan. Ini yaitu sederhana untuk ilustrasi yang berkaitan dengan tadi penyusunan anggaran produksi. Nah, selanjutnya di sini kita masuk di dalam penentuan kapan barang akan diproduksi terlebih dahulu. Nah, ini beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah lamanya proses produksi. Jadi di sini memang setiap barang yang diproduksi ini tentunya memerlukan waktu sesuai dengan tingkat kesulitan dan juga ketersediaan daripada tenaga kerja yang ada, sehingga di sini nanti akan berpengaruh terhadap lamanya proses produksi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jumlah barang yang akan dihasilkan selama satu periode dengan melihat kembali anggaran penjualan. Ini adalah berkaitan dengan kapan barang yang diproduksi terlebih dahulu. Kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan dan memperkirakan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Ini yang pertama adalah fasilitas pabrik. Ketersediaan fasilitas yang ada di pabrik ini mempengaruhi daripada jangka waktu produksi dan jumlah barang yang dihasilkan. Kemudian fasilitas pergudangan. Bagaimana pergudangan? Kemudian stabilitas tenaga kerja, kemudian stabilitas bahan mentah, dan yang terakhir adalah modal yang digunakan. Nah, ini hal yang perlu Anda garis bawahi, ya. Ujung-ujungnya modal, gitu ya. Dalam artian memang karena modal ini menjadi sumber daya yang memang bisa dikatakan sangat vital di dalam melakukan kegiatan. Jadi bisa dikatakan stabilitas tenaga kerja, fasilitas pabrik, pergudangan, bahan mentah, ini semua karena didukung oleh modal yang ketersediaan. Jadi ini memang berpengaruh terhadap jangka waktu dalam proses produksi. Oke, ada yang tanyakan mungkin? Wah, ini Mbak Lili baterainya low gitu ya. Iya Pak, ini Mbak mati Lili. bisa nanti kalau kalau mau bilang baterainya mati. Iya, gimana Mbak Lili? Aduh mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, baik. Oke, silakan. Ada yang tanyakan mungkin. Selamat bergabung Mbak Indah. Baru kelihatan ini. Walaupun agak gelap. Bentar, Pak. Oke. Mbak Gebrina ini yang masih dia membisu ini. Ada, Pak. Oh, Mbak Gebrina ada ya. Oke, bisa menyimak video ya, Tapi Mbak? dia bisa pakai videonya, Pak. Nah, ini lagi apa itu? masih OTW terus ini ya. Apa, Mbak Pi? Hati-hati lihat ada corona. Suaranya. Oke, ini sepertinya Mbak Via sama Mas Gali ada jarak yang memisahkan ya ini ya. Waduh. Nah, biasanya kalau di dalam kelas itu kan Asik-asik. Nggak bisa social berantem Pak. distance sekarang itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke penyusun anggaran produksi.
Jadi di sini kalau tadi ada beberapa pendekatan di dalam proses penyusunan anggaran produksi. Yang pertama adalah stabilitas produksi, kemudian yang kedua adalah stabilitas persediaan, dan yang ketiga adalah kombinasi. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan yang pertama di dalam proses penyusunan anggaran produksi, yaitu dengan mengutamakan stabilitas produksi. Jadi kalau stabilitas produksi berarti di sini asumsinya untuk persediaan itu dibiarkan mengambang, ya. Jadi menyesuaikan daripada stabilitas produksi itu sendiri. Baik, sebagai contoh di sini kita lihat rencana penjualan selama 1 tahun. Ini 1984 pada PT Kahuripan adalah sebagai berikut. Jadi bulan Januari ini untuk rencana penjualannya, tingkat penjualan 1.500 unit, Februari 1.600, Maret 1.600, sampai dengan bulan Desember itu adalah berapa itu? Maret 1.400 ya. Jadi Desember 1.400, November 1.200. Nah, ini merupakan rencana penjualan untuk 1 tahun pada PT Kahuripan. Nah, dari rencana penjualan di sini, ini karena kita menggunakan pendekatan stabilitas produksi, maka yang kita lakukan adalah pertama, ini sedangkan perkiraan tingkat persediaan ini masih dalam ilustrasi ya. Persediaan awal tahun itu 2.000 unit, persediaan akhir tahun adalah 1.500. Ini perkiraannya, diperkirakan ya, persediaan awal tersedia sekian, persediaan akhir tersedia sekian. Nah, dari data di atas, anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi ini nanti dapat disusun dengan urutan sebagai berikut. Nah, penjualan 1 tahun itu adalah 14.200 unit 1 tahun ini totalnya, ya. Kemudian di sini nanti persediaan akhir yang diperkirakan adalah 1.500 ini. Jadi 1.500 ini ya, mengacu pada persediaan akhir yang ada pada ilustrasi soal di atas ini ya. Ini 1.500 ini. Ini mengacu pada ini. Bikin panah ini. Oke. Kemudian di sini untuk kebutuhan dalam 1 tahun, ini berarti nanti kita bisa menghitung adalah totalnya adalah dari persediaan awal ini, persediaan 1 tahun ini, penjualan 1 tahun, maaf. Kemudian ditambah dengan persediaan akhir tahun, jadi menjadi 15.700. Nah, kemudian persediaan awal tahun yang diperkirakan ini adalah 20.000 unit, maka di sini nanti mengurangi sehingga jumlah yang harus diproduksi itu adalah sebesar 13.700 unit. Nah, ini adalah sebagai contoh gambaran ini ya perhitungannya. Nah, kemudian di sini untuk mengalokasikan tingkat produksi setiap bulan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Membagi tingkat produksi per tahun dengan 12 bulan, di mana hasil bagi tersebut langsung dipakai sebagai tingkat produksi per bulannya. Kita melihat di sini ya, jumlah yang harus diproduksi ini perencanaannya kan dalam 1 periode 13.700. Nah, kemudian di sini kita bagi hasil dibagi langsung sebagai tingkat produksi per bulannya. Makanya di sini nanti produksi selama 1 tahun ini adalah 13.700. Nah, dibagi dengan 1 periode 12 bulan. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah ini. 1.141,67. Nah, ini adalah untuk produksi per bulannya. Wah, ini kita bisa melihat sudah ada warning. This meeting will end in 10 menit. Nah, 10 menit selesai. Oke. Baik, sampai sini ada yang tanyakan mungkin? Ini tadi yang pertama ya, membagi tingkat produksi per tahun dengan 12 bulan. Kalau yang kedua di sini adalah membagi tingkat produksi per tahun sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulan dan mudah untuk dilaksanakan secara tepat.
kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi. Misalkan ini produksi selama 1 tahun itu kan 17 ya. 13.700 maksud saya. Nah, dalam perhitungannya dengan menggunakan cara A ini didapatkan rata-rata kan ini produksi dalam 1 bulannya ini. Nah, bilangan bulan yang mudah dilaksanakan itu adalah mendekati angka ini ya. 1.100 unit. Nah, apabila produksi per bulan 1.100 unit, maka kekurangannya ini 500 unit. Gitu kan? Jadi 13.700 dikurangi dengan 12 kali 1.100. Oke. Nah, ini kekurangan 500 unit dialokasikan kepada bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi. Januari dengan tingkat penjualan 1.500, Februari ini dan ini, sehingga kelima bulan tersebut masing-masing mendapatkan tambahan 500 bagi 5, jadi masing-masing 100 unit. Oke. Nah, dengan demikian keseluruhan untuk ini produksinya 5 bulan masing-masing ini 1.100 tambah 100 unit sama dengan 6.000. 7 bulan masing-masing ini 110 jumlahnya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat dalam tabel tampak ya. Jadi di sini nanti untuk bulan Januari, Februari ini rencana penjualan, ini ditambah dengan persediaan akhir, kemudian jumlahnya ini, kemudian dikurangi dengan persediaan awal, ini adalah untuk tingkat produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Mungkin silahkan. Oke, ada kira-kira silakan. Ini karena waktunya dibatasi, sehingga di sini kita tidak bisa memberikan presentasi secara utuh. Tapi paling tidak di sini kita sudah melakukan aktivitas ya secara online. Ini yang hadir ada 8 ya partisipan ya. Oke, silakan kita bisa diskusikan untuk sisa waktu yang ada. Bisa menyampaikan pertanyaan mungkin. Bisa dilakukan lewat chatting grup ini. Oke, silakan. Atau kita bisa ke Syakat ya. Syakatnya nanti di sini Anda bisa masuk ke sini kelas nanti akan. Absen enggak, Pak? Absen. Oke, Mbak Etika. Ada. Oke. Yang nggak berangkat siapa ini ya? Yang nggak hadir di sini. Mbak Siti istirahat. Hadir. Indah Dwi hadir. Ya, semua sepertinya hadir ya. Ya. Oke, Ya. baik. Ini nanti untuk videonya, untuk online ini saya upload ya di YouTube dan nanti linknya saya bagikan di Syakat ya, sehingga nanti Anda bisa menyimak kembali untuk online. Kemudian nanti materi juga saya sampaikan di Syakat ya. Untuk linknya saya link di Google gitu ya. Oke, baik. Sebelum saya akhiri mungkin ada yang tanyakan? Belum, Nak. Oke, baik. Saya kira cukup. Wah, ini Mas ikut hadir ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, baik. Saya kira cukup untuk perkuliahan pada sore malam ini ya, yang secara online. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.